Sulit untuk menyangkal bahwa berurusan dengan individu toksik dalam kehidupan kita bisa menjadi pengalaman yang menguras energi dan melelahkan. Namun, di balik tekanan dan ketegangan itu, tersembunyilah hikmah-hikmah yang berharga. Meskipun pada pandangan pertama mungkin terlihat suram, interaksi dengan orang-orang toksik sebenarnya dapat menjadi sebuah perjalanan pembelajaran yang tak ternilai. Dari kekacauan ini, kita bisa merasakan manfaat-manfaat yang tak terduga. Sebelum lanjut, jangan lupa memberikan support kepada kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini. Dalam kehidupan ini, terkadang kita tidak bisa menghindari bertemu dengan individu yang membawa aura negatif dan toksik. Namun, jangan biarkan kehadiran mereka meruntuhkan semangat dan kepercayaan diri Anda. Sebaliknya, lihatlah kesempatan yang tersembunyi di balik setiap konflik dan kesulitan. Melalui interaksi dengan orang-orang toksik, kita dapat menemukan pelajaran berharga yang memperkaya diri kita. Dari pembelajaran tentang batasan pribadi hingga peningkatan keterampilan komunikasi, serta pertumbuhan pribadi yang lahir dari tantangan, setiap pengalaman membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dinamika hubungan. Jangan biarkan racun mereka meracuni jiwa Anda. Alihkan energi negatif menjadi kebijaksanaan yang membimbing langkah-langkah Anda menuju hubungan yang lebih sehat dan penuh makna. Meskipun sulit untuk melihatnya pada pandangan pertama, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari berinteraksi dengan orang yang toksik dalam kehidupan. 1. Pembelajaran tentang batasan pribadi. Interaksi dengan orang-orang yang bersifat toksik seringkali menjadi sebuah pembelajaran tentang batasan pribadi yang penting. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang cenderung mengabaikan atau melanggar batasan-batasan kita, kita secara alami mulai mempertanyakan apa yang benar-benar penting bagi kita. Contoh nyata dari ini dapat terlihat dalam hubungan persahabatan atau profesional. Misalnya, ketika seorang teman terus-menerus meminta bantuan tanpa menghargai waktu atau energi yang kita miliki, kita mungkin mulai memahami bahwa memprioritaskan diri sendiri juga merupakan hal yang penting. Hal ini memperkuat pemahaman kita tentang nilai-nilai dan kebutuhan pribadi yang perlu kita lindungi dalam berbagai hubungan. Selain itu, pengalaman berinteraksi dengan orang-orang toksik juga dapat membantu kita mengklarifikasi preferensi kita dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya, ketika kita menemukan diri kita dalam lingkaran sosial di mana norma-norma yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi kita menjadi dominan, kita menjadi lebih sadar akan pentingnya mempertahankan integritas diri. Contoh kasusnya dapat terjadi dalam lingkungan kerja di mana budaya perusahaan yang bersifat kompetitif mungkin mendorong kita untuk mengorbankan etika demi kesuksesan pribadi. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dengan individu-individu toksik dapat membantu kita mengidentifikasi batasan pribadi yang mengarah pada kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. 2. Peningkatan keterampilan komunikasi. Menghadapi individu yang toksik seringkali memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi agar dapat menyampaikan kebutuhan dengan jelas, menguraikan harapan-harapan, dan bernegosiasi untuk menetapkan batasan-batasan yang sehat. Sebagai contoh, dalam situasi di tempat kerja, ketika berhadapan dengan rekan kerja yang cenderung menyalahgunakan wewenangnya, kemampuan komunikasi yang lebih baik dapat membantu kita menegosiasikan peran dan tanggung jawab dengan jelas, sehingga memperkuat hubungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan mempertajam keterampilan komunikasi, kita juga mampu menghindari konflik yang tidak perlu dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dipahami dengan benar oleh semua pihak,
yang pada akhirnya membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih produktif dan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hubungan personal, keterampilan komunikasi yang kuat juga sangat diperlukan. Ketika menghadapi teman atau anggota keluarga yang cenderung menciptakan ketegangan atau konflik, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa memperburuk situasi. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan romantis, kemampuan untuk mengomunikasikan perasaan dengan jelas dan tanpa menyalahkan dapat membantu pasangan untuk memperbaiki masalah dan memperkuat ikatan emosional mereka. Dengan demikian, peningkatan keterampilan komunikasi bukan hanya berguna dalam menghadapi individu toksik, tetapi juga dalam memperkuat hubungan dan membangun keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 3. Pertumbuhan pribadi melalui tantangan. Pertumbuhan pribadi melalui tantangan adalah proses di mana individu menghadapi situasi yang menantang atau orang-orang yang toksik dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menggunakan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Misalnya, ketika seseorang berinteraksi dengan teman atau rekan kerja yang memicu emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan, itu dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengendalian diri. Melalui pengalaman ini, individu belajar untuk mengelola emosi mereka dengan lebih efektif dan mempraktikkan kesabaran serta pengertian. Selain itu, tantangan yang berasal dari orang-orang yang toksik juga dapat membantu individu memperluas toleransi terhadap ketidaknyamanan. Contohnya, ketika seseorang berada dalam lingkungan kerja yang tidak sehat di mana mereka mungkin sering merasa tidak nyaman atau tertekan, mereka bisa menggunakan pengalaman tersebut untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional mereka. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman seperti ini mendorong individu untuk mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Misalnya, seseorang yang terus-menerus berhadapan dengan orang yang toksik mungkin belajar untuk menetapkan batasan yang lebih jelas atau bahkan menghindari interaksi yang merugikan. Melalui proses ini, mereka memperkuat keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan yang sehat. Keseluruhan, pertumbuhan pribadi melalui tantangan membawa manfaat jangka panjang bagi individu, membantu mereka berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan. Melalui pengalaman dengan orang yang toksik dapat menjadi titik awal untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan. Ketika kita terlibat dengan seseorang yang memiliki perilaku yang tidak sehat, kita cenderung memperhatikan pola-pola yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Misalnya, kita mungkin mulai menyadari bagaimana pola manipulasi atau pengendalian dapat memengaruhi dinamika hubungan. Dengan demikian, pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memahami batas-batas pribadi, komunikasi yang jelas, dan penghormatan dalam hubungan interpersonal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang memiliki teman yang selalu merendahkan mereka atau memanfaatkan kebaikan mereka. Dalam hubungan semacam ini, seseorang mungkin mulai menyadari bahwa mereka terperangkap dalam pola yang tidak sehat dan merugikan. Melalui refleksi atas pengalaman ini, individu tersebut dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hubungan seharusnya mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Hal ini bisa mendorong mereka untuk memperkuat batas-batas pribadi, meningkatkan komunikasi yang sehat, dan memilih hubungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. 5. Kebijaksanaan dalam memilih hubungan.
Mengalami hubungan dengan individu yang toksik memberi pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memilih hubungan. Dengan memahami tanda-tanda peringatan dari perilaku yang merugikan, kita dapat menghindari jatuh ke dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat. Misalnya, jika seseorang seringkali menunjukkan sikap manipulatif atau merugikan, pengalaman dengan individu semacam itu bisa menjadi pelajaran berharga untuk tidak terjebak dalam hubungan serupa di masa depan. Kesadaran akan keberadaan tanda-tanda ini membantu kita menjadi lebih waspada dan bijaksana dalam memilih lingkungan sosial yang mendukung. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan dalam memilih hubungan dapat tercermin dalam pemilihan teman atau pasangan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pengalaman dengan teman yang selalu memanfaatkannya secara emosional mungkin akan lebih berhati-hati dalam memilih teman baru. Mereka mungkin akan lebih cermat dalam melihat karakter dan perilaku seseorang sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Dengan demikian, pengalaman dengan hubungan yang tidak sehat dapat membentuk intuisi dan kebijaksanaan kita dalam memilih lingkungan sosial yang positif dan memberi dukungan. Meskipun berinteraksi dengan orang yang toksik seringkali menantang, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut. Dengan sikap yang tepat dan kemauan untuk belajar, kita dapat menggunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola hubungan. Dalam menghadapi orang yang toksik, meskipun tantangannya besar, kita tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga tumbuh. Jadi, mari kita hadapi dengan sikap positif dan tekad untuk belajar, sehingga kita dapat mengubah pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola hubungan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.